Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi nih bersama kita nih. Jadi Wami sekali lagi berkolaborasi dengan Artimart untuk menghadirkan semacam talk show di mana kita bisa saling ngobrol lagi nih. Karena kita melihat responnya pas kita kolaborasi yang pertama responnya cukup baik. Jadi setelah kita berdiskusi internal kita memutuskan kayaknya akan baik kalau kita mengadakan sesi kedua nih, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab nih oleh sisi Wami maupun dari sisi Artimart. Nah, jadi kali ini kita mengangkat tema bedah UMKM bareng Artimart. Nah, mungkin di sini kita bisa sama-sama cari tahu lebih banyak lagi nih, apa sih seluk-beluk dari UMKM nih. Berhubung kita di sini juga kedatangan Pak Momok nih, selaku direktur dari Artimart. Kita juga ada Mas Rizky dari tim IT Manager, sebagai IT Manager dari Artimart. Dan juga kita kedatangan Pak Vincent nih, sebagai tim Digital Marketing dari Artimart. Oke, mungkin untuk semua audiensnya juga mungkin nanti bisa ambil catatan juga nih, karena nanti kita juga bakal ada kuis nih. Jadi kita akan mencari 3 pemenang, di mana nanti masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah 150.000 saldo GoPay gitu. Jadi nanti dari kalian mungkin bisa mencatat kira-kira poin-poin penting apa aja, karena nanti dari kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi kalian tinggal mengetik jawabannya, nanti jawaban yang paling lengkap dan paling benar akan kita pilih dan akan mendapatkan pulsa GoPay sebesar 150.000. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita boleh melihat penjelasan dari sisi Artimart terkait bedah UMKM bareng Artimart. Silakan Pak Momok dan Pak Rizky dan juga Pak Vincent waktunya. Ya, terima kasih Pak Wendy atas perkenalannya. Jadi sekali lagi salam hangat untuk semua pemirsa kita, para sahabat UMKM. Mungkin saya buka dulu dengan menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi ini hari yang sangat baik. Jadi kita semua diberi kesempatan. Terima kasih sekali lagi kepada Uangmi dan juga kepada OJK untuk mencoba ini kita bersilaturahmi dengan para pemerhati UMKM, semua orang yang bergerak di bidang UMKM, untuk coba kita sharing ya dari Artimart bagaimana sebetulnya untuk mengelola UMKM itu. Makanya judulnya adalah bedah UMKM. Jadi nanti kita ada sedikit sharing menggunakan slide, tapi sebelum ke sana mungkin saya buka dengan menjelaskan bahwa sesi kita ini adalah sesi yang kedua. Yang pertama kemarin kita banyak membahas mengenai permodalan di sisi merchant, bagaimana sebetulnya strategi untuk berbelanja bagi si merchant atau toko. Jadi jangan sampai setiap sales datang udah belanja aja, akhirnya numpuk nanti berdampak kepada modal kerja begitu ya. Nah, tapi saat hari ini ada yang lebih menarik nih. Jadi kita temanya bedah UMKM, tapi kita sisi bedah melalui apa? Bagaimana sih untuk mengembangkan pelanggannya? Ya, jadi pelanggan UMKM-nya. Karena UMKM itu bisa bertumbuh besar, bertumbuh dalam waktu jangka yang lama itu melalui pelanggan. Jadi pelanggannya itu bagaimana untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan meningkatkan pembelian dari para pelanggan yang sudah ada. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan bedah UMKM. Ini ya. Jadi mungkin saya langsung aja dibuka dulu seperti ini, karena mungkin ada pemirsa sahabat UMKM yang belum sempat melihat ya sesi yang pertama. Jadi Artimart itu siapa? Artimart itu adalah perusahaan e-commerce yang sekaligus juga memiliki distribution network. Jadi kita ada beberapa sentra distribusi, truk pengiriman, depo-depo di beberapa wilayah, Jabodetabek, Jawa Barat. Kemudian kita ada tim juga di Semarang dan ada di Manado. Nah, apa yang kita fokuskan? Kita fokusnya adalah memberikan servis terbaik kita kepada customer kita saat ini, dengan fokus produknya adalah produk consumer goods yang terbaik dari merek-merek yang terkenal. Jadi kalau misalnya warung itu sekarang sudah fokusnya itu di produk consumer goods ya, dan melayani jaringan rumah, itu sangat tepat nih kita nanti mendengarkan sesi ini bersama dengan Uangmi, karena di sesi yang lalu kita bicara permodalan. Nah, nanti saya sharing juga update mengenai permodalan itu seperti apa, tapi sekaligus kita bahas mengenai konsumennya. Nah, kalau di kilas balik lagi ya, visi kita itu sebenarnya adalah ke arah konsumen ya. Jadi karena kita berprinsip
UMKM tidak akan maju kalau tidak memperhatikan konsumen. Jadi mari bersama-sama dengan RT-Mart kita memberikan solusi praktis nih, kita dan UMKM memberikan solusi praktis kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan harga kompetitif dan pilihan yang cocok dengan mereka, pilihan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, caranya bagaimana? Nah, misinya kita sangat berharap dengan sahabat UMKM itu mempunyai misi yang sama, yaitu kita udah mulai harus masuk ke era digital. Jadi bagaimana menghubungkan apa yang disebut dengan permintaan dari konsumen ya, dan kemudian sumber barang dan kemudian dari UMKM-nya itu terhubung semua dengan digital melalui media aplikasi. Sehingga semua konsumen ini bisa lebih antusias dan bisnis kita itu sudah memasuki bisnis kekinian gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman. Mereka bisa terima produknya itu di rumah secara online dengan sumber terpercaya dan mitra UMKM terpercaya. Itulah misinya kita. Nah, di sini kita juga kilas balik. Hingga saat ini sebenarnya sudah ada 40.000 konsumen yang sudah bergabung dengan RT-Mart dan juga bergabung dalam program Uangmi beserta dengan 16.000 merchant atau toko. Jadi 16.000 merchant toko ini didukung permodalannya oleh Uangmi, sehingga harapannya dengan dukungan permodalan dari Uangmi ini mereka bisa memberikan servis yang lebih baik kepada konsumen. Itu harapan kita. Nah, nanti kita bedah, ayo kita bedah bagaimana untuk menambah pelanggan, merawat pelanggan, dan kemudian meningkatkan istilah kita tiket size-nya atau jumlah transaksi per pelanggannya. Nah, sekarang sebelum ke arah sana, kita mau sharing nih ya, apa aja sebenarnya yang terjadi di konsumen kita, kendalanya apa saja sih? Nah, kenapa kita nanti harus mulai masuk ke dunia digital, bekerja sama dengan RT-Mart dan Uangmi gitu. Ternyata kita identifikasi ini ada 9 kendala besar, walaupun masih banyak lagi ya. Coba kita lihat baik-baik. Jadi yang pertama ini, kalau bicara toko yang tidak pakai aplikasi atau konvensional, ya, itu konsumennya tidak bisa tahu, ya. Jadi produk apa yang dijual di sana, gitu. Nah, dengan aplikasi yang dimiliki oleh RT-Mart, ini kebetulan aplikasinya unik ya. Jadi mungkin sejauh ini baru kita nih yang punya aplikasi seperti ini ya. Jadi konsumen dengan menggunakan aplikasi RT-Mart disebut dengan aplikasi RT-Mart Customer ya. Itu dia bisa langsung melihat nih produknya apa aja yang dijual di toko itu. Nah, sehingga dari sana cepat akan memutuskan untuk melakukan pembelian. Jadi dia tidak mikir lagi, tidak cari ke sana ke sini gitu ya. Nah, sementara kalau di toko konvensional kan susah ya. Jadi dia harus pergi ke tokonya, dia harus mungkin WA tanyanya satu-satu, ada ini enggak Bu, ada itu enggak Bu, gitu ya. Jadi satu-satu. Tapi kalau ini langsung dengan sekali digeser aja di layar udah ketahuan produknya apa aja. Gitu. Nah, kedua, biasanya kalau toko konvensional itu pembayarannya kan terbatas ya. Mayoritas itu COD. Nah, sekarang kita bayangkan nih COD di musim pandemik ya. Kita sangat menghindari namanya megang uang fisik ya. Nah, itu sangat tidak sesuai. Jadi kalau para sahabat UMKM masih terus-menerus ini konvensional, tidak mau nanti beralih ke aplikasi yang sudah kita sediakan, aplikasi RT-Mart Customer. Nah, itu coba seperti inilah situasi dari konsumen kita. Mereka sekarang justru menghindari uang fisik gitu. Harusnya sudah mulai menggunakan aplikasi di mana bila aplikasi RT-Mart itu memiliki opsi pembayaran dengan e-money ya. Jadi dia bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan virtual account ya, terus kemudian juga terhadap fitur-fitur ada fitur pay letter seperti itu. Dan nanti harapannya mungkin mudah-mudahan Mas Wendy ya di Desember itu sudah ada fitur pay letter dari Uangmi gitu ya. Jadi nanti kita benar-benar nih UMKM bisa maju gitu karena sudah sesuai dengan era kekinian. Nah, apalagi kalau kita lihat situasi hujan begini ya, itu kalau nggak pakai aplikasi kayaknya ribet banget gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di poin berikutnya, apa sih yang dirasakan oleh konsumen? Nah, konsumen ini sulit untuk mengetahui jam buka dan tutup toko gitu ya. Nah, jadi nggak tahu secara pasti. Kalaupun di WA kadang centang 1 ya, nanti centang 2-nya setelah 1 jam ya. Nah, sementara konsumen kan kadang nggak bisa nunggu.
dapat konfirmasi 1 jam lagi baru ketahuan, udah nunggu ternyata 1 jam kemudian toko tutup, ya kan? Jadi kebayang nih betapa situasinya sangat tidak nyaman di mata konsumen. Nah, sehingga para pemirsa ya, sahabat UMKM, di aplikasi kita sudah disiapkan fitur untuk buka dan tutup toko, sehingga minta tolong itu untuk betul-betul dilihat setiap hari apakah sudah tepat jamnya. Kalau memang tutup ya ditutup ya. Pengalaman kita ada yang hajatan kadang-kadang lupa nutup tokonya gitu ya. Ada hajatan tolong ditutup tokonya misalnya, sehingga konsumen nggak kecewa. Nah, selanjutnya apalagi nih yang menjadi kendala konsumen yang harus sama-sama mungkin sahabat UMKM perhatikan ya. Jadi sering terjadi konsumen itu untuk mencari toko yang sesuai dengan produk yang mau dicari atau kebutuhan rumah tangga rutin, ini cukup menyita waktu gitu. Jadi mereka kan nggak mungkin ya harus jalan kaki ya, nyari satu-satu ya. Ini tokonya mana nih saya mau beli ini gitu ya. Atau kedua mereka googling. Nah, di Google itu tidak semua ada toko UMKM itu terdaftar di Google gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi kita, itu konsumen cepat langsung bisa mencari toko-toko yang ada dalam radius 3 km. Jadi langsung ada opsi-opsi tokonya, ada 4-5 toko. Nah, silahkan langsung kontak kepada tokonya langsung melalui aplikasinya. Jadi kita membantu konsumen nih, daripada dia jalan kaki, cari sana, cari sini ya. Belum lagi sekarang musim hujan begini kan, nggak mungkin dia cari-cari toko. Walaupun sekarang misalnya dia sudah punya toko langganan begitu ya. Nah, tapi kan dia juga perlu opsi lain, misalnya begitu toko yang tutup, toko langganan tutup, ada toko mana lagi nih. Nah, itu juga sangat perlu ya dibantu konsumen seperti itu gitu ya. Nah, harapannya kita ya konsumen itu bisa loyal ya kepada UMKM yang sudah mereka daftar awal, karena servisnya dijaga dengan baik, sehingga kalau tahu lebih awal misalnya tutup tokonya tuh jam berapa begitu, mereka mungkin bisa order lebih awal. Jadi ini juga salah satu tips juga untuk para sahabat UMKM, kalau jam tutup tokonya diberitahukan, itu konsumen bisa order lebih awal dan menghindar mereka pindah kepada toko-toko yang lain itu. Nah, yang berikutnya nomor 5 itu adalah tidak ada rating gitu ya. Jadi kalau toko konvensional bagaimana kita mau memberikan rating? Susah gitu ya. Padahal rating ini yang akan membantu konsumen untuk melihat toko-toko dari sahabat UMKM, sehingga di sini juga untuk memacu sahabat UMKM itu untuk lebih mengedepankan servis ya, sehingga ratingnya bagus. Nah, di sesi yang terdahulu kita juga sudah menjelaskan bahwa kalau ratingnya jelek, usahakan fokus kepada servis, dan RT-Mart siap untuk membantu mediasi ya, sehingga mungkin rating-rating yang perlu diklarifikasi itu kita akan bisa bantu. Nah, poin 6 di sini, apalagi sih yang menjadi kendala konsumen di zaman konvensional gitu dan harus nantinya ke arah digital ya. Jadi histori belanjanya itu tidak ada ya. Jadi kalau kita konvensional itu kan dicatat di kertas, kertasnya hilang. Nanti kalau di foto disimpan di memori handphone juga akan memenuhi memori. Jadi kalau di aplikasi tidak gitu. Jadi data kan semuanya disimpannya di server. Jadi tidak perlu membebani daripada si handphonenya si konsumen gitu ya. Jadi akan bisa kebaca dengan gampang, sehingga konsumen ini bisa mengatur keuangan rumah tangga ya, karena sekarang dengan situasi pandemik mengatur anggaran belanja itu sangat penting. Nah, di fitur aplikasi RT-Mart itu sudah disiapkan fitur bagi konsumen untuk mengatur anggaran rumah tangga. Jadi misalnya dia mau mengunci belanjanya nggak boleh lebih nih dari 1 juta. Itu dia tinggal setting aja di halaman depan mau belanjanya maksimum 1 juta. Nah, nanti itu ada alert kalau dia sudah mendekati itu ya, atau masih setengah gitu. Jadi sangat menggampangkan untuk kita mengatur anggaran belanja rumah tangga. Dan berikutnya adalah bagaimana untuk memastikan harga beli ya. Kadang-kadang kita si konsumen ini karena urusannya banyak gitu, dia lupa sebenarnya harga barang ini dulunya berapa. Dia berasa mahal gitu kan. Nah, padahal harganya masih sama aja gitu ya, karena sibuk dan sebagainya. Jadi dengan histori belanja ini mempermudah si konsumen untuk melakukan transaksi, lebih cepat melakukan transaksi, dan akhirnya adalah mempercepat omset pada UMKM-nya atau di toko. Nah, yang ketujuh itu adalah transaksi yang tidak praktis ya dengan cara konvensional. Karena apa? Ada resiko salah harga ya, kemudian salah kalkulasi di invoice-nya karena manual ya. Jadi banyak resiko-resiko itu
yang sangat mungkin terjadi dengan konvensional itu. Jadi yang akan mengakibatkan kerugian daripada konsumen. Jadi saya kasih contoh, misalnya satu item salah harga bedanya Rp5.000 gitu ya. Begitu dia belanja 5 item sudah Rp25.000. Ya, Rp1.000 pun salah harga sudah dampaknya sudah lumayan besar, bisa Rp10.000, Rp20.000 itu akan terjadi selisih ya. Jadi ini sangat mempermudah bagi si konsumen maupun si UMKM untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya melalui pengaturan harga yang sudah otomatis. Total transaksinya itu sudah otomatis. Nah, yang kedelapan, nah ini realitas sekarang ya. Jadi banyak wanita karir pekerja ini sulit untuk meninggalkan uang fisik kepada staf rumah tangganya ya, karena sekarang zaman Covid kita sangat menghindari uang fisik ya, dan apalagi bagi wanita karir itu untuk ke ATM ngambil uang fisik itu mereka mungkin sudah nggak punya waktu sekarang ya gitu. Jadi bagaimana harus ninggalin duit lagi kepada staf rumah tangganya untuk ditinggalin bekerja gitu ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini mereka bisa langsung aja top up di saldo GoPay-nya si staf rumah tangga, atau transfer langsung lewat virtual account, atau nanti mungkin di bulan Desember itu ada pay letter dari Uangmi. Jadi bagi wanita karir atau yang bekerja dengan menggunakan aplikasi ini sangat memudahkan ya, apalagi di era pandemik seperti ini itu sangat memudahkan. Dan mungkin sekarang juga sudah era e-money ya, di mana orang sudah sangat jarang itu naruh uang tunai di dompet gitu ya. Jadi misalnya kita sendiri kadang-kadang di dompet cuman ada 50.000, 100.000 seperti itu. Karena kita memang sudah jarang ke ATM gitu ya, sudah jarang sekali. Nah, ini sangat baik kalau para sahabat UMKM melihat ini kenyataan loh ya, ini kenyataan. Zamannya ini udah berubah gitu. Kita nggak bisa lagi nih mengandalkan uang tunai gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak dukungan fasilitas gitu. Apalagi nih hari ini tuh dari salah satu mitra kita itu memberikan diskon 60% untuk delivery-nya, ya, untuk delivery dari UMKM kepada rumah tangga. Nah, ini kan sangat baik ya. Jadi ini kejutan-kejutan nih bagi para pengguna aplikasi RTMart khususnya, bahwa di era digital ini akan banyak nanti dukungan-dukungan dari para pemain di dunia digital untuk memperlancar usaha dan bisnis kita. Jadi mari ya. Jadi sekali lagi saya himbau kita segera masuk ke era digital ya. Nanti minta tolong sahabat UMKM itu sudah ada aplikasi untuk konsumen namanya aplikasi RTMart Customer. Nah, itu silahkan di forward lewat WA aja. Jadi kita udah siapkan juga nanti dari rekan kita Pak Rizky akan sharing. Jadi sudah dibuatin itu sedemikian rupa, ada pembukaannya, ada linknya, tinggal di forward aja lewat WA. Nah, begitu lewat WA di-download oleh si konsumen itu udah bisa transaksi dan langsung mendapatkan kemudahan-kemudahan, termasuk nanti ada voucher belanja juga untuk tanggal gajian ya. Bulan ini tanggal 25 sampai tanggal 5 bulan berikutnya, bulan Desember itu ada program tanggal gajian, nanti akan di-sharingkan oleh tim kita juga. Jadi para sahabat UMKM dengan menggunakan aplikasi RTMart ini ekosistem digitalnya sudah menyatu nih. Jadi pendanaan dari Uangmi sudah ada, modal sudah aman. Nah, tinggal forward aja aplikasi konsumen ya, langsung konsumennya happy gitu ya. Bisa transaksi digital, ada voucher belanjanya, bisa bayar pakai e-money gitu. Jadi sudah benar-benar terbentuk ekosistemnya gitu ya. Jadi sekarang ayo kita mulai sesuatu yang baru. Ini suatu perubahan yang kita nggak bisa hindarin gitu ya. Dan mumpung aplikasi RTMart-nya masih gratis, jadi nggak bayar sama sekali. Udah tinggal di forward aja masih gratis gitu ya. Nah itu. Nah yang terakhir ini adalah mengenai status delivery ya. Mungkin sepele, tapi kadang-kadang ini jadi penting gitu ya. Kadang-kadang kita udah percaya nih sama delivery man-nya kita yang di warung atau di toko kita ya, tapi ternyata nyampe ke rumahnya itu lama banget gitu. Ya kemana dia? Wah ternyata dia masih muter sana muter sini ya. Mungkin ada salah satu rumah itu yang ada yang cakep gitu ya, di situ jadi lama, ya kan? Nah kita sebagai pemilik UMKM kalau tidak ada history delivery kita bisa nggak tahu ini sebetulnya ke customer saya ini berapa lama sih terkirimnya, gitu ya.
Nah, di mata konsumen ini sangat membantu mereka. Jadi membantu mereka untuk mengevaluasi, mengajukan komplain, tapi komplainnya kan ada basis datanya, jadi enak untuk diajak ngobrol begitu ya. Nah, terus kemudian dari sini harapannya ya tadi kalau delivery-nya juga bagus, si konsumennya itu happy, ya ratingnya juga akan bagus gitu ya. Nah, jadi ini yang kita cermati dari realita kondisi saat ini ya, era kekinian bahwa manfaat digital itu sangat besar dan hampir dibilang tanpa batas manfaatnya gitu, dan ini era yang sudah tidak mungkin kita hindari ya. Jadi harapannya mudah-mudahan penjelasan kita di segmen ini akan sangat membantu untuk membuka wawasan baru dan memberikan semangat begitu ya untuk UMKM segera beralih kepada digital untuk transaksi ke arah konsumen gitu ya, konsumennya. Oke, nah kemudian berikutnya ini kita sudah masuk ke fitur aplikasi ya. Tadi seperti disampaikan Pak Wendy, ada aplikasi kita akan dijelaskan oleh IT Manager Etemat ya, Pak Rizky gitu ya. Nah, tapi saya sebelum masuk ke sana, saya himbau bila ada pertanyaan terkait dengan aplikasi konsumen langsung aja ya. Jadi kita ada forum chatting di forum ini gitu ya, bisa bertanya lewat Instagram kita. Jadi kita buka nih pertanyaan-pertanyaan yang seputar aplikasi konsumen untuk membantu peningkatan daripada omset UMKM. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Rizky untuk menjelaskan teknikal atau teknis-teknis mengenai fitur aplikasi di konsumen ya. Silakan Pak.